Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih. Halo, namaku Raden Nabila dan teman saya. Halo, namaku Lutfia Nabila. Kami mahasiswi dari Institut Tazkiyah jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Hari ini kita mau bahas hal menarik nih tentang investasi. Lebih tepatnya kita mau bahas tentang obligasi. Yuk langsung aja. Sebelum masuk bahasan mengenai obligasi, kita bahas investasi dulu nih. Apa sih investasi itu? Investasi adalah upaya menanamkan modal atau dana dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan atau return di masa mendatang. Sementara itu, pengertian investasi menurut Otoritas Jasa Keuangan atau disebut OJK, arti investasi yakni penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang. Sederhananya, pengertian investasi adalah mengembangkan uang atau aset lain agar memberikan keuntungan di masa mendatang untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, ada dua jenis investasi, yakni investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah investasi yang keuntungannya diharapkan dapat terwujud setidaknya dalam kurun waktu 1-3 tahun. Sementara investasi jangka panjang adalah investasi yang pengembaliannya bisa didapatkan dalam kurun waktu di atas 3 tahun. Investasi juga ada manfaatnya loh. Apa aja tuh? Manfaatnya pertama, sebagai kebebasan finansial. Kebebasan finansial itu bisa didapatkan ketika kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi meskipun sudah tidak lagi bekerja. Yang kedua, melindungi aset dari inflasi. Yang ketiga, meningkatkan kekayaan. Terakhir, sebagai kebutuhan darurat. Wah, banyak juga ya manfaatnya. Ada juga nih bentuk investasi dibagi menjadi dua. Ada investasi aktiva real dan investasi aktiva finansial. Apa sih itu? Pertama, investasi aktiva real. Investasi ini dilakukan oleh seseorang baik dalam bentuk yang terlihat maupun yang tidak terlihat, seperti investasi tanah, investasi logam, investasi properti, dan lain-lain. Kalau investasi aktiva finansial, ini dilakukan oleh investor sebagai bentuk sekuritas. Contohnya, investasi deposito dan saham. Nah, itu garis besar mengenai investasi. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis investasi. Ada apa aja sih jenis-jenisnya? Ada investasi properti, investasi emas, investasi saham, investasi reksadana, investasi obligasi, investasi syariah, investasi deposito, dan masih banyak lagi. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah investasi obligasi. Apa sih investasi obligasi? Investasi obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Sederhananya, obligasi itu surat utang. Penerbit obligasi adalah debitur, sementara pembeli obligasi adalah kreditur atau investor. Obligasi juga terdapat dalam beberapa jenis loh. Apa aja sih? Ada 3. Pertama, ada obligasi pemerintah, yaitu obligasi dalam bentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah menerbitkan obligasi dengan kupon tetap atau disebut seri IFR atau fixed rate. Ada obligasi dengan kupon variabel disebut seri IFR atau variable rate, dan obligasi dengan prinsip syariah
atau suku negara. Yang kedua, ada obligasi korporasi, yaitu obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia, baik BUMN maupun korporasi lainnya. Sama seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi terbagi atas obligasi dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon variabel, dan obligasi dengan prinsip syariah. Ada obligasi korporasi yang telah diperingkat atau ada yang tidak diperingkat. Yang terakhir, ada obligasi retail yang diterbitkan oleh pemerintah yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah. Biasanya ada beberapa jenis, yaitu obligasi negara retail disebut teori atau suku retail. Oh, begitu. Ternyata ada banyak ya. Iya, seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke contoh obligasinya sendiri nih. Kalau boleh tahu, apa aja sih contoh obligasi? Untuk contohnya ada surat utang negara atau SUN. Kemudian obligasi perusahaan yang bisa berasal dari perusahaan swasta nasional. Contohnya seperti BUMN. Lalu ada obligasi retail Indonesia. Juga adalah bentuk dari surat berharga negara atau SBN yang juga termasuk obligasi. Yang terakhir adalah SBSN atau surat berharga syariah negara. Surat ini biasanya pemerintah yang menerbitkan dengan dasar syariah Islam. Mau menambahkan juga, ada suku korporasi yang merupakan instrumen berpendapatan tetap yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan Bapepam dan LKNP IXA 13 tentang efek syariah, dan ada efek beragun aset IBA yang merupakan efek bersifat utang yang diterbitkan dengan underlying aset sebagai dasar penerbitan. Wah, banyak juga ya. Iya, nah kalau bedanya saham sama obligasi itu apa sih? Nah, perbedaan saham dan obligasi terletak pada beberapa hal. Apa aja tuh? Pertama, terletak pada fungsinya. Jika surat saham merupakan bukti sah kepemilikan perusahaan, berbeda dengan obligasi, sebab fungsi surat obligasi hanya sebagai bukti piutang saja. Yang kedua, masa berlakunya. Surat obligasi memiliki tanggal jatuh tempo, sehingga masa berlakunya hanya sampai tanggal tersebut. Dan yang ketiga, ada pada harga transaksinya. Kalau pada saham, kita menemukan adanya inflasi, gejolak kondisi ekonomi, atau perubahan kondisi politik bisa mempengaruhi harga jual saham. Berbeda halnya dengan harga obligasi yang tidak terpengaruhi terhadap kondisi keuangan. Investor tetap memperoleh keuntungan berdasarkan ketentuan sebelumnya. Dan pada risikonya, obligasi adalah investasi yang minim risiko. Bahkan bisa dibilang tanpa risiko jika arti obligasi diterbitkan oleh pemerintah. Wah, menarik ya. Keuntungan yang didapat juga nggak kalah bagus dari kita beli saham. Bisa dicoba nih untuk teman-teman yang tertarik dengan investasi. Ternyata nggak cuma saham doang loh, ada juga nih obligasi namanya. Iya betul, dan obligasi lebih murah dibandingkan penerbitan saham. Di obligasi, ia memberi pendapatan tetap atau yang biasanya disebut dengan fixed income, yaitu berupa kupon. Obligasi juga memiliki tingkat risiko yang jauh lebih rendah dibandingkan saham, dan lebih menariknya lagi, pengembalian hutang obligasi dijamin oleh negara melalui undang-undang. Dan dana yang terkumpul dari investor yang membeli obligasi akan digunakan pemerintah untuk membiayai beberapa kebutuhan seperti kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan kebutuhan lainnya.
Ini adalah contoh bentuk investasi obligasi yang berupa sertifikat dan bentuk data tabel. Jadi, itu teman-teman tentang investasi obligasi. Tapi walaupun obligasi memiliki resiko yang rendah, kita juga perlu tahu nih apa aja sih resikonya. Ini juga hal penting yang perlu kita ketahui nih, resiko investasi obligasi, yaitu ada kemungkinan pihak penjual obligasi tidak membayar pinjamannya. Itu biasanya disebut default risk. Contohnya, ada perusahaan yang menjual obligasi, tiba-tiba perusahaannya bangkrut atau kena kendala. Jadi dari sini kita bisa menilai kalau berinvestasi obligasi harus melihat dulu portofolio perusahaan sebelum kita memutuskan untuk membeli obligasi. Kecuali obligasi pemerintah karena telah dijamin undang-undang. Iya, betul sekali. Oh iya, ada satu hal lagi yang mesti kita ketahui. Apa tuh? Obligasi yang telah kita beli bisa dijual loh, kalau misalnya kita nggak mau nunggu sampai jatuh tempo. Tapi harganya obligasi akan lebih murah. Wah, bisa juga ya ternyata. Ternyata banyak sekali hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang obligasi sebelum kita melakukan investasi obligasi tersebut. Iya, betul sekali. Ada berita terbaru juga nih tentang obligasi. Ada yang tahu PT Hutama Karya? Oh, itu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa konstruksi, pengembangan, dan penyediaan jasa jalan tol ya? Iya betul, jadi PT Hutama Karya akan menerbitkan obligasi dan sukuk sebanyak 1,31 triliun. Wah, banyak sekali jumlahnya. Apa sih tujuan mereka untuk menerbitkan obligasi tersebut? Jadi tujuan mereka mengeluarkan obligasi itu untuk menambah dana operasional dan kebutuhan lainnya demi berjalannya usaha. Jadi, karena mereka membutuhkan tambahan dana, mereka jadi menjual obligasinya sendiri ya? Iya betul. Ada juga salah satu faktor penerbitan obligasi. Kalau boleh tahu apa salah satu faktornya? Jadi, salah satu faktornya adalah karena investor khawatir dengan volatilitas pasar yang tinggi, ditambah dengan kondisi likuiditas di pasar yang mulai ketat hingga terjadinya persaingan antar bank untuk merebut likuiditas tersebut, sehingga dana segar perlu dicari. Lalu bagaimana dengan korporasi negara lain di tengah pandemi COVID-19 ini? Dalam pandemi COVID-19 ini mengakibatkan goncangan arus kas perusahaan meningkat. Apakah kita melakukan hal yang sama? Seperti apa negara kita yang juga menerbitkan obligasi? Dari berita yang saya lihat, setidaknya ada 9 emiten perusahaan di Amerika Serikat dengan imbalan hasil tinggi yang akan segera menerbitkan obligasi. Dan itu pada tanggal 13 Mei 2020 tahun lalu, dan pada waktu itu adalah salah satu hari tersibuk di pasar primer. Wah, menarik sekali ya. Ngomong-ngomong, apa sih pasar primer itu? Jadi, pasar primer adalah penjualan pertama efek atau sertifikat yang diterbitkan emiten. Jadi, penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal sebelum diperdagangkan di pasar sekunder. Di pasar primer ini hanya melakukan kesepakatan antara emiten dan penjamin emisinya. Disinilah penawaran perdana suatu obligasi atau saham. Kalau boleh tahu, pasar sekunder itu apa?
Pasar sekunder atau disebut second market dan bisa disebut juga pasar keuangan yang digunakan untuk memperdagangkan security atau surat berharga yang telah diterbitkan dalam penawaran umum perdana. Jadi pasar sekunder atau second market adalah pasar tempat surat berharga diperjualbelikan antara investor di luar pasar perdana atau primer ya. Iya, betul. Biar lebih jelasnya lagi, pasar sekunder adalah pasar di mana efek yang sebelumnya diterbitkan di pasar primer masih beredar dan diperjualbelikan. Transaksi jual beli saham di pasar sekunder dilakukan di Bursa Efek Indonesia, disebut BEI. Jika sudah tercatat di bursa saham, artinya saham bisa bebas diperjualbelikan oleh publik sesuai banyaknya permintaan dan penawaran. Oh, jadi begitu. Menarik ya teman-teman. Ternyata banyak hal ya dalam berinvestasi saham maupun obligasi. Banyak lagi nih pembahasan menarik tentang investasi saham obligasi. Betul banget. Saya mau kasih tahu nih proses investasi obligasi. Wah, penasaran banget nih, gimana tuh? Jadi teman-teman, misalkan pemerintah nih ada proyek seperti membuat jalan tol di Selat Sunda, tapi pemerintah kurang memiliki uang dan pemerintah harus punya uang dong buat bahan baku pekerjanya dan untuk lain sebagainya. Dan pemerintah pasti butuh uang tambahan tersebut. Jadi akhirnya pemerintah menjual obligasi yang bisa kita beli. Obligasi ini bermacam-macam harganya. Misalkan harganya 1 juta. Kalau kita beli obligasi ini, pemerintah akan menyesuaikan dengan aturan obligasinya. Nantinya bakal dibalikin dalam beberapa tahun atau misalnya 5 tahun. Jadi pemerintah akan mengembalikan keseluruhan uangnya pada jatuh temponya. Selain itu, kita juga mendapatkan bunga 10% setiap tahun. Jadi setiap tahun kita mendapatkan 100.000 setiap tahunnya. Jika masanya 5 tahun, berarti 100.000 dikali 5 tahun, hasilnya 500.000. Dan setelah 5 tahun, kita bakal dapat uang 1 juta yang dipinjam itu dan ditambahin dengan bunga. Totalnya 1.500.000. Jadi kita mendapatkan untung 500.000. Mau menambahkan lagi, obligasi ini banyak juga tipe-tipenya. Ada bunga yang dibayarin tiap tahun. Misalnya, bunga dibayar 100.000 tiap tahun. Ada juga tiap bulan dan bahkan sekaligus setelah jatuh tempo. Dan masih banyak lagi tipe-tipenya. Jadi begitu teman-teman. Kesimpulannya, investasi dari sejak dini atau masih muda sekarang ini bisa loh. Kita bisa menabung untuk masa depan. Dengan cara investasi ini, kita juga bisa belajar berbagai hal. Dan ternyata jenis dan macam-macam obligasi investasi itu banyak. Dan yang kita bahas detail kali ini adalah investasi obligasi. Dari bahasan kali ini, investasi obligasi bisa dibilang lebih mudah daripada saham karena memiliki resiko yang rendah. Jadi, buat teman-teman yang ingin memulai investasi, bisa nih kita mulai dari investasi obligasi. Wah, cepat juga ya. Semoga materi kali ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang masih bingung tentang obligasi. Udah gak kerasa nih, selesai juga bahasan kita kali ini tentang obligasi. Sekian untuk podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next podcast.